Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Maharani, NPM 180320100066 dan partner saya Muhammad Fatan Yuda Haryono, NPM 180320100099. Nah, di sini kita akan menyampaikan materi dan program tentang transportasi. Latar belakang dari permasalahan kita yaitu JNE Cabang Utama Medan pada sistem pengiriman barang belum memperhitungkan masalah transportasi yang ditinjau dari jarak dan beban komoditas pengiriman ke beberapa tempat tujuan dengan menggunakan metode-metode transportasi. Kenyataannya, pihak pergudangan JNE Cabang Utama Medan masih menggunakan staf pengiriman dan jalur pengiriman sesuai dengan kemauan staf. Jadi, biaya pengiriman juga belum memperhitungkan secara matematis. Nah, beberapa permasalahan lain yang terjadi yaitu proses distribusi yang dibutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit jumlahnya karena biaya yang dikeluarkan tidak stabil dan juga tergantung dengan kondisi lapangan dan cuaca. Ditambah lagi, kondisi jalan di Medan yang mulai padat sehingga kemacetan pun harus dihadapi oleh pihak pengiriman. Diperlukan strategi untuk meminimalkan biaya agar tidak timbul permasalahan dalam mendistribusikan produk ke berbagai wilayah. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian menggunakan metode yang dikenal dengan metode transportasi Vogel Approximation Method. Merupakan salah satu metode transportasi yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan menggunakan software WinKSP dan POMQM. Nah, perumusan masalah dari latar belakang tadi yaitu bagaimana cara menentukan rute pengiriman barang JNE Cabang Utama Medan agar biaya transportasi menjadi optimal dengan menggunakan metode transportasi Vogel Approximation Method. Nah, kemudian ada distribusi. Distribusi adalah suatu kegiatan memindahkan produk dari pihak supplier ke konsumen dalam suatu supply chain. Distribusi secara langsung mempengaruhi biaya supply chain atau karena itu distribusi bisa dibilang adalah kunci dari kesuksesan. Sedangkan transportasi merupakan suatu presentasi awal dari suatu rangkaian supply chain sampai ke konsumen dengan bergeraknya suatu produk dari satu tempat menuju ke tempat lainnya. Nah, kemudian ada metode transportasi. Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya alokasi dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda-beda dan dari beberapa sumber ke suatu tujuan yang juga berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Muhammad Fatan Yuda, NPM 099 akan menerangkan mengenai apa yang sudah saya kerjakan dalam memenuhi tugas lab optimasi mengenai modul 2 yaitu materi transportasi. Akan saya mulai langsung. Di sini saya paparkan jurnal yang saya gunakan dalam menyelesaikan laporan ini sebagai studi kasus atau acuan saya, yaitu dengan judul Aplikasi Sistem Informasi Penerapan Vogel Approximation Method atau VAM untuk meminimalkan biaya transportasi pengiriman barang. Nah, itu studi kasus di perusahaan JNE Cabang Utama Medan. Seperti yang bisa dibaca, dalam proses distribusi dibutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit jumlahnya dikarenakan biaya yang dikeluarkan tidak stabil dan juga tergantung dengan kondisi lapangan dan cuaca. Ditambah lagi kondisi jalan di Medan yang mulai padat sehingga kemacetan pun harus dihadapi oleh pihak pengiriman. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk meminimalkan biaya agar tidak timbul permasalahan dalam mendistribusikan produk ke berbagai wilayah. Vogel Approximation Method
atau FEM merupakan salah satu metode transportasi yang digunakan untuk mengatur distribusi dan sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Jadi dalam menyelesaikan studi kasus ini, metode yang digunakan yaitu metode Vogel's approximation method. Oke. Nah, di sini metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian seperti yang sudah saya jelaskan tadi tertera di jurnal semua, yaitu studi kasusnya terkait pada perusahaan CNE cabang utama Medan, dan juga waktu yang digunakan pada bulan Oktober, pertengahan Oktober tahun 2020. Perusahaan ini melakukan jasa pengiriman barang dan memiliki 2 gudang penyimpanan. Gudang tersebut tersebar di beberapa daerah di dalam kota Medan, dan gudang tersebut nantinya akan mendistribusikan produk-produk kiriman ke 4 lokasi counter JNE yang penyalur masing-masing tersebar di berbagai daerah di Medan. Untuk identifikasi variabel, di sini variabel terikatnya yaitu permasalahan kali ini yaitu biaya transportasi. Untuk variabel bebasnya pada permasalahan kali ini termasuk variabel bebas yaitu kapasitas, biaya operasional, dan permintaan atau kebutuhan. Nah, ini langkah-langkah atau flowchart. Oke, masuk ke hasil pembahasan. Di tahap pengumpulan data ini yang akan saya olah nanti di software POM, QM, dan juga software WinKSP, saya mengambil sepenuhnya di jurnal yang ada di jurnal. Seperti ini datanya. Tabel kapasitas permintaan biaya transportasi gudang JNE cabang utama Medan. Data yang akan saya olah nanti berasal dari jurnal semuanya, dan setelah ini nanti saya akan contohkan untuk penggunaan softwarenya, bagaimana cara mengolah data tersebut sehingga nanti menjadi hasil akhir dari laporan ini. Oke, saya mulai dari sini dulu. Nah, untuk software WinKSP, di software WinKSP ini yang pertama-tama kita buka untuk bagian network modeling. Kita new problem, kita JNE Medan, transportation problem dulu, source-nya 2, number of destination-nya 4. Oke. Nah, saya akan masukkan semua data yang sudah saya dapatkan di jurnal tadi masuk ke dalam WinKSP beserta juga data-datanya, angka-angkanya. Edit, notes name. Oke, di sini saya masukkan semua. Untuk biayanya saya masukkan 15.000, rata 15.000 karena di jurnal seperti itu data yang digunakan. Begitu juga kepada demand maupun supply-nya, masukkan dari jurnal. Nah, ketika data sudah dimasukkan semua,
Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita klik saja solve analyze dan kita klik solve problem, maka nanti akan langsung muncul hasilnya. Nah, hasil ini yang tertera di WinKSP saya gunakan dan saya masukkan ke dalam jurnal sebagai hasil perhitungan nanti. Nah, di output ini output yang saya dapat dari software WinKSP dan juga analisa outputnya. Maksudnya from gudang A to KJU Pelangi ini, gudang A ke Pelangi mengirimkan jumlah 100 unit dengan biaya 15.000 dan total cost yang didapatkan atau yang harus dibayar sejumlah 1.500.000. Begitu seterusnya sampai kepada gudang B dan juga kepada JNI Tamrin. Seperti itu hasil perhitungan dari software WinKSP. Prosesnya sangat sederhana, jadi tinggal memasukkan data lalu kita analyze and solve the problem, lalu akan nanti tampil hasil perhitungannya dan tinggal dimasukkan ke laporan. Nah, untuk software yang kedua di sini menggunakan POM-QM. Seperti yang ada di laporan dan seperti langkah sebelumnya, wajib memasukkan data yang ada di jurnal. Langsung saja kita buka POM-QM lalu kita klik modul transportation untuk menyelesaikan masalah transportasi. Judul kita akan beri nama JNE, number of source, number of destination, path, minimize. Oke, kita oke saja untuk membuat lembar kerja baru. Nah, sekarang di posisi lembar kerja baru seperti ini, kita akan isi sesuai studi kasus dan juga sesuai dengan yang sebelumnya sudah kita isi di WinKSP tadi. Kita isi singkat saja, Pelangi, Gatot Subroto dan juga Tamrin, dengan biaya yang masih sama yaitu 15.000, rata semua. Demand dan supply tetap menggunakan data yang sebelumnya di jurnal. Nah, seperti ini. Jika data sudah dimasukkan, kita pilih metode yang akan kita digunakan. Dan metode yang saya gunakan seperti yang awal sudah saya jelaskan tadi, yaitu metode Vogel Approximation Method atau FRAM. Oke, setelah semua langkah-langkah sudah kita lakukan, langsung saja kita klik solve untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Di sini kita tampilkan untuk marginal cost beserta dengan shipment with cost-nya. Kita akan dapat 3 tab baru yang menampilkan mengenai transportation result, marginal cost, dan juga shipment with cost. Nah, untuk transportation result ini yaitu jumlah yang dikirim dari tiap-tiap source menuju ke cabang-cabang yang dituju. Di sini gudang A mengirim 100 unit ke Pelangi dan juga 100 unit ke JNE Juanda. Lalu untuk gudang B di sini mengirim 50 unit ke Juanda, 50 unit ke Gatot Subroto, dan juga 50 unit ke Tamrin. Hasil ini akan sama dengan hasil yang WinKSP keluarkan jika kita memasukkan data yang benar. Nah, kita lihat ulang. Di sini shipmentnya 100, 150, 50, 50 dengan urutan yang seperti ini. Gudang A. Nah, ini gudang A ke Pelangi dan Juanda. Lalu untuk gudang B 50 ke Juanda, Gatot, dan juga Tamrin. Sama persis dengan hasil yang dikeluarkan oleh WinKSP. Nah, tapi di sini bedanya kita akan mendapatkan hasil dari marginal cost-nya juga
marginal cost ini biaya tambahan yang harus dikeluarkan tiap-tiap gudang. Karena di sini studi kasusnya menggunakan data yang sangat sederhana, maka marginal cost-nya nol. Ya, tidak ada dana tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, di sini yang terakhir yaitu tab mengenai shipment with cost, tentang dana yang dikeluarkan perusahaan mengenai yang sudah dikirim. Jadi maksud di sini 100 per 15 1.500.000 rupiah 100 ini dikali dengan biaya tiap pengiriman yang saya masukkan tadi yaitu 15.000, yaitu 100 dikali 15.000 maka akan menghasilkan 1.500.000, biaya 1.500.000. Lalu yang gudang A ke Juanda sama, yaitu 100 unit pengiriman dikalikan 15.000 yaitu hasilnya 1.500.000. Untuk yang gudang B sama, 50 unit dikali 15.000. Jadi perhitungan manualnya, kalau kita ingin menghitung manual, unit yang dikirim tinggal saja dikalikan dengan total biaya per pengiriman. Karena di sini 15.000, jadi kita akan lebih mudah dalam menghitungnya. Tinggal saja kita kalikan unit dengan 15.000 maka nanti akan keluar hasilnya. Oke. Sudah ini semua sudah saya masukkan ke dalam rapres beserta juga analisa outputnya seperti yang saya jelaskan tadi. Berapa saja yang harus dikeluarkan untuk dari source ke tujuan. Pembahasannya pun seperti itu. Dengan demikian, berdasarkan output dari software WinKSB dan POM-GM di atas, didapatkan total biaya distribusi minimum gudang A ke counter Pelangi sebesar 1.500.000, gudang A ke counter JNE Juanda 1.500.000, dan seterusnya sesuai output yang dihasilkan oleh software WinKSB. Saya masukkan juga output POM-GM, hasilnya sama, maka saya masukkan di sini. Oke, seperti itulah studi kasus yang saya kerjakan di modul ini mengenai JNE cabang utama Medan dan juga langkah penyelesaian transportasinya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan penjelasan yang kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.